Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan wa qala ba'da ala ta'min fadl minhu wa ihsan ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-idham wa ashkuruhu ala manamihi alaina min nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha
melahirkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Jumat rahmatullah. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta nikmat usia, sehingga pada hari ini kita masih bisa menambah amal-amal ibadah kita dan bertobat kepada-Nya. Kita juga senantiasa bersalawat atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta seluruh kaum muslimin. Jemaah yang rahmatullah. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri, yaitu dengan senantiasa marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita, karena hanya dengan bekal iman dan takwa kita, insya Allah hidup kita akan menambah pada jalan yang lurus. Jemaah rahmatullah. Dalam kali ini kami dapat menyampaikan, yaitu menata niat untuk menyiapkan jiwa dalam beribadah. Allah SWT menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa bersiap. Allah bahkan meminta kita bersiap untuk hari yang kita sendiri tidak tahu kapan datangnya, yaitu hari kematian dan hari kiamat. Allah SWT mengingatkan kita tentang hari esok. Ini dalam Al-Quran surah Al-Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surah Al-Hujr ayat 18. Jika untuk hari kematian yang kita tidak tahu kapan datangnya, kapan datangnya saja kita diminta bersiap dengan sungguh-sungguh. Apalagi untuk hari yang bisa kita perkirakan dan kita ketahui waktunya, seperti bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang menyapa kita. Dalam Al-Quran Allah SWT menyampaikan yang artinya, dan berpekalah kalian karena sesungguhnya sebaik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang berbahagia, perlu kita paham bersama, Ramadan bukanlah sekedar rangkaian ritual ibadah menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah sebuah waktu, sebuah wadah yang di dalamnya Allah menjadikan ladang pahala yang melimpah. Ada pahala yang melimpah dan ampunan, serta dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Karena kemenangan di medan amal bermula dari kemenangan di medan jiwa. Jika jiwa kita belum siap, maka setiap amal akan terasa berat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-a'malu dhahiratu la takunu sholihatu maqbulatu illa biwasitati a'mal al-qalbi fa inna al-qalba maliku wa la a'dha'a junuduhu fa idza habithal maliku qamsat junuduhu. Amalan badan tidak akan diterima tanpa perantara amalan hati, karena hati adalah raja, sedangkan anggota badan ibarat prajuritnya. Bila sang raja buruk, maka akan buruk pula seluruh prajuritnya. Majmu' Al-Fatwa 11/208. Salah satu kunci penataan jiwa
adalah masalahnya. Ada tiga niat, ada tiga tahapan niat yang perlu kita perhatikan agar Ramadan kita tahun ini tidak terlewat begitu saja. Yang pertama adalah tahdid, yaitu menempatkan niat di awal ibadah. Ramadan pasti akan datang, tapi pertanyaannya, apakah kita sudah siap? Terkadang bulan Ramadan tahun lalu bisa melalaikan peniatan kita. Hati-hati jangan sampai kita rindu Ramadan hanya karena rindu suasananya, karena ritualnya. Saking banyaknya masalah sehingga membuat kita lalai akan niat tentang ibadah. Manumaro anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Faman kana fi hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yanazzaru wajhuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan setiap seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang ia hijrah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka di fase tahdid ini kita tetapkan hati dengan berdoa, ya Allah, saya rindu Ramadan karena ingin mendapat ampunan, bukan karena rindu suasananya. Kita memungkinkan motivasi amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tahdid, yaitu memperbarui niat. Niat itu ibarat baterai, bisa lemah kalau dipakai terus-menerus. Ketika kita sedang di tengah-tengah bulan Ramadan, biasanya semangat mulai kendor. Salat tarawih mulai kendor, maka semangat karena makin semangat, tapi karena orangnya makin sedikit. Barangkali di tengah ibadah kita tergoda rasa malas, lalai atau lupa dengan semangat awal kita. Di sinilah pentingnya tahdid. Setiap hari, setiap hendak sholat, setiap hendak sahur, perbaharui niat. Katakan pada diri sendiri untuk senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Allah SWT. Karena banyak sekali amal kecil yang dibesarkan oleh niat, itu juga sebaliknya banyak sekali amal besar dikecilkan oleh niat. Inilah yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Al-Mubarak. Inilah niat yang kedua, yaitu memperbarui niat di tengah-tengah Ramadan. Kemudian yang ketiga, tahdid, yaitu memastikan niat tidak melenceng di tengah jalan. Ini yang sering kita lupakan. Tahdid adalah memastikan diri bahwa selama menjalankan ibadah, niat kita sudah benar. Terkadang kita menyelesaikan puasa atau tarawih ada perasaan yang tidak pas, maka ini harus kita luruskan bahwa ibadah kita adalah niat karena Allah SWT. Padahal ibadah yang diterima adalah ibadah yang membekas di hati. Maka hendaknya di akhir setiap amalan kita melakukan tahdid, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah kita berniat karena Allah SWT? Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan khutbah yang Jumat ini yang singkat ini bisa mengingatkan kita tentang pentingnya dalam menyambut bulan Ramadan, yaitu berniat di awal amal ibadah. Yang kedua, menjaga niat sampai di tengah-tengah bulan Ramadan. Yang
menata hati kita melalui takdir dan takdir niat kita dalam melaksanakan semua ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlan sidqi wal rahmah. Fa ya Allah, ittaqullah haqqa taqwa wa ati'uhu fi sirri wa najwa. Tsumma sallu wa sallimu ala hadil tashir Rasulil munir Nabiyyina Muhammad sahibul fadlil kabir. Qala Allah ta'ala fi kitabih, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ali sahabati ajma'in wa ali tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ala lahum bi yaminika wa karamika wa ihsanika ya karama akramin. Allahumma ati fulusana taqwaha wa zakaha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi wajaba wa lana waliyahna Ramadan. Rabbana afriq alaina sabran wa sarif adabana wansurna ala qawmil kafirin. Rabbana narda muqimi sholati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidayna wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana